Teman-teman sekalian, semua anak keturunan Adam sampai dengan kiamat disebut oleh Al-Quran dengan istilah Bani Adam. Bani Adam termasuk kita sampai dengan malam ini. Artinya apa? Sampai dengan malam ini kita pun masih mendapatkan musuh abadi yang disebutkan tadi oleh Al-Quran bernama setan. Bernama setan. Yang jadi masalah, kenalkah Anda dengan setan ini? Ada berapa jenisnya? Bagaimana cara dia menggoda kita? Seperti apa menggodanya? Karena Nabi pun merinci setan ini sampai 9 jenis setan yang wajib kita ketahui. Hati-hati, ada 9 jenis setan yang wajib kita ketahui. Bahkan tidak jarang orang mengetahui bahwa di masjid pun ada setan. Sampai di masjid pun ada setan. Tugasnya 2. Pertama, menggoda orang salat. Hati-hati, ya. Namanya khanzab. Ya, ada di Abu Daud nomor hadis 666. Ya, menggoda orang salat sampai kata Nabi, lihat kalimat Nabinya. Ya. Aqimus sufuf. Mulai rapatkan, luruskan saf kalian. Lihat, rapatkan dan luruskan saf kalian. Wahadhu bainal manakib wal aqdam. Kemudian ukuran lurus dan rapat ini jika bahunya sejajar, tumitnya menempel di garis lurus. Yang paling menarik, wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan engkau berikan celah yang dengan celah itu setan bisa masuk. Anda bayangkan, ada setan khusus menggoda orang sholat. Sampai bahasa Nabinya mengatakan, ketika Anda mulai bertakbir, fayaqulu, maka setan ini akan mulai menggoda dengan membisikkan kepada Anda, uzkur kadza, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya silahkan kalau nggak percaya. Anda belum bertakbir, itu suasana kita masih biasa. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, Allahu Akbar, Anda mulai akan mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Nggak percaya silahkan. Begitu Anda takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Anda bisa ingat motor, ingat mobil, ingat jemuran, Masya Allah. Bahkan silakan kalau nggak percaya, besok subuh masih bisa Anda ingat materi ta'lim malam ini. Hati-hati ya, begitu Anda takbir, ada setan menggoda Anda untuk tidak khusyuk dalam sholat. Padahal dia setan. Kalimatnya belum selesai hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Ada. Bahkan kalau di masjid, ya, maaf pekerjaannya plus menggoda DKM masjid. Hati-hati, awas, hati-hati ya, hati-hati. Ya, awas, masjid kalau belum dibangun semuanya semangat, gak ada masalah. Karena itu bentuknya nakirah, umum. Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang berkontribusi membangun masjid, nakirah, umum, menunjukkan semua orang ingin terlibat. Tapi setelah masjidnya jadi, bentuknya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ma'rifah dan kalimatnya jama'. Kalimat masjid pertama Al-Baqarah 114, posisi paling kanan di pertengahan. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Ditunjukkan kepemilikannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Anda mesti hati-hati. Kenapa dibentuk menjadi ma'rifah? Kalau masjidnya sudah terjadi, maka tidak mudah untuk mengisi ibadah di dalamnya karena ada setan yang terlibat di dalamnya. Makanya Anda jangan heran, bukan menggoda jamaahnya. Kalau jamaah itu gampang, nggak ada satu datang yang lain. Yang digoda orang yang dititipi oleh Allah untuk merawat masjid. Makanya silahkan cek, masjid kalau sudah jadi sebagus apapun, kalau pengurusnya tidak belajar fikih masjid, akan selalu terjadi masalah di dalamnya. Ada yang ingin begini, ada yang ingin begitu, ada yang ingin ini, ada yang ingin itu. Itu khanzab namanya, setan masjid. Anda tidak kenal dengan setannya, maka sulit untuk mewaspadainya. Tapi ada lagi setan rumah, ada. Ya, jangan dikira di rumah nggak ada setan. Ada. Saat Anda meninggalkan rumah keluar dari ruangan, itu setan rumah sudah masuk ke ruangan. Tugasnya 3. Bahkan diantaranya disebutkan di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 102, posisi paling kiri, sebelah atas sampai dengan ke tengah. Ya. Tugasnya ada 3. Hati-hati. Ya. Namanya dasim. Dasim. Perempuannya dasimah. Ya. Kan kalau perempuan pakai ta, kan? Ya? Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan ketemu kan? Dasim laki-laki, perempuan dasimah. Masya Allah. Hati-hati dengan setan ini. Tugas pertamanya,
dia akan mengisi ruang-ruang kosong di rumah. Jadi begitu Anda keluar, dia masuk ke situ. Ya, masuk baik di kamar Anda, ruangan Anda. Makanya Nabi menyampaikan, mohon maaf, ketika Anda masuk ke ruangan, ada atau tidak ada orang, katakan salam. Assalamualaikum. Kata Nabi, setan ini akan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak ucapkan itu, dia akan katakan pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Makanya Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi, perasaan biasa saja. Tiba-tiba malam bisa lain suasananya. Malam bangun jam 2 pengen tahajud, begitu keluar kamar tiba-tiba ada bunyi gitu kan. Padahal mungkin pintu yang bergeser saja, tiba-tiba kalimatnya bisa berubah. Hati-hati di ruang makan, Masya Allah, ada baju warnanya putih, rambutnya panjang, itu dasim. Dasim. Makanya biasakan ketika Anda masuk ucapkan salam. Assalamualaikum. Ada atau tidak ada orang? Ya. Begitu Anda katakan Assalamualaikum, setan berkata, tidak ada tempat bagi kita menetap di sini. Ya. Katakan, biasakan, pulang dari sini, masuk kamar. Kalau tidak ada orang, tidak ada orang, ucapkan, biasakan. Assalamualaikum. Tidak dijawab, itu normal. Kalau dijawab, Waalaikumsalam, itu mungkin masalah tersendiri. Baik. Saya ajarkan ini pada anak saya sejak usia 2 tahun dia bisa bicara. Saya bilang, Kak, hati-hati. Di kamar ini, itu ada setan. Namanya Dasim. Dasim. Kalau kakak masuk, ucapkan Assalamualaikum. Dia tidak nunggu lama, seketika dia praktekkan. Dia buka pintu kamar, dia katakan, Assalamualaikum Dasim. Dia sebut namanya di situ. Hati-hati ya. Antum tidak amalkan itu yang mengganggu antum, yang sering jadikan dia hadir dalam mimpi buruk, yang sering menghambat antum dalam ibadah, sering tidak memberikan kenyamanan di rumah. Dia itu yang berlaku. Di antaranya, dia masuk pada minuman dan makanan. Antum tidak sebutkan nama Allah di dalamnya. Mau minum antum tidak menyebut nama Allah. Misal, kata Nabi, biasakan Anda mau minum, mau makan, sebut minimal kalimat Allah. Bismillah, Samillah, Al-Muwatta, kalangan Imam Malik, nomor hadis 2020, posisi paling kanan sebelah bawah. Idza quddimat ta'am, idza quddimat ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Ya, thumma sammillah, kemudian sebut nama Allah. Mau minum, bismillah. Mau makan, bismillah. Ya, apapun bismillah. Ketika Anda sebut nama Allah, maka setan Dasim akan berkata pada kawannya, ini bukan bagian kita. Anda tidak sebut namanya, dia akan katakan, kita punya bagian dari makanan dan minuman ini. Tayyib. Tidak sedikit orang makan dan minum tidak menjadi berkah dalam kehidupannya. Ada makan sehari, sekali makan 3 piring, tapi nggak ada energi untuk ibadah. Baca Al-Quran bisa 1 jam. Baca Al-Quran 10 menit sudah nyerah. Hati-hati. Dunia dikejar-kejar, menunaikan sholat fardu terlambat, padahal makannya banyak. Tapi antum dapati orang makan secukupnya, minum secukupnya, karena keberkahan ada di dalamnya, jadi energi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru 2 setan, belum yang lainnya. Ada setan di mall, ada setan pasar, namanya Misut. Ada setan di kantor, ada setan pada alat-alat kehidupan, termasuk alat-alat musik, ada. Ya. Maka antum mesti kenali semua jenis setan ini. Bagaimana cara dia menggoda kita dengan segala turunan-turunannya. Quran surah kedua ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Kita akan selalu menggunakan Quran saja ya. Pakai Quran, pakai hadis, pakai Quran, pakai hadis. Ya. Kita turunkan dulu. Kita turunkan dulu cara dia menggoda, kemudian kita ambil satu contoh penggodaannya, kemudian ambil cara untuk mengatasinya. Ya ayyuhan nas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silakan antum berusaha, berikhtiar mendapatkan kebutuhan hidup Anda, minimal makanan untuk kehidupan, dengan cara yang halal dan mendapatkan yang terbaik. Apa kaitan dengan bahasan kita? Teruskan ayatnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tapi jangan sampai Anda terjebak mengikuti tipu daya syaitan. Lihat, innahu lakum aduwwum mubin. Tanamkan pada jiwa Anda, dia akan jadi musuh yang sangat berbahaya. Baik, fokus. Cara setan saat dia mengikrarkan diri sebagai musuh bagi kita semua, kalimatnya oleh Al-Quran ketika dia menggoda, kalimat tipu dayanya, caranya diungkapkan dengan istilah khutuwat.
Khutuwat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwat. Fokus. Kata khutuwat itu jamak dari kata khutbah. Khutbah. Khutbah ya khutbah. Sedangkan kata khutbah tidak disebutkan dalam pemaknaan bahasa Arab sampai dengan sekarang, kecuali memiliki arti yang sangat dalam. Satu, rencana yang sangat matang, strategis. Jadi kalau ada misalnya militer ingin melaksanakan satu operasi, maka mereka akan membuat khutbah dulu, rencana strategis, punya plan. Begini cara kita mulai masuknya, begini mengatasi perlawanannya, begini cara penindakannya, begini cara menutupnya. Itu khutbah. Baik, bisa berarti juga pemetaan yang sangat rinci, peta yang rinci. Antum kalau kuliah, misalnya S1, kalau di Timur Tengah ada S2, magister atau doktorat, itu sebelum menulis tesis atau disertasi, mesti membuat peta bahasan dulu, sampai rinci, dari mulai garis-garisnya, dari mulai referensinya, dari mulai pembahasannya, poin-poinnya, sampai dengan rencananya, sampai bahasan apa ini kemudian ingin diselesaikan, A sampai Z-nya. Itu semua disebut dengan khutbatul bahthi. Khutbah. Jamaknya disebut dengan khutwat. Allahu Akbar. Ketika setan mengikrarkan diri sebagai musuh untuk kita bersama, ternyata segala hal yang dimungkinkan oleh setan sebagai posisi yang musuh bagi kita untuk memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, semua langkahnya disiapkan dengan sangat matang oleh setan, sampai disebut oleh Al-Qur'an dengan nama khutwat, jamak dari kata khutbah. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, "Hei, hati-hati, godaan setan itu tidak biasa. Dia punya rencana yang sangat matang, punya peta yang sangat terperinci." Anda bisa bayangkan, kalau khutbah saja sudah demikian matangnya, maka bagaimana ketika ini dijamakkan jadi khutwat? Artinya, planning setan bukan cuma A, tapi B, C, D, sampai dengan Z-nya. Tidak bisa menggoda Anda lewat satu hal, dia akan masuk lewat sisi yang lainnya. Dan hebatnya, dia bisa menggoda dengan godaan yang sama pada dua orang yang berbeda dengan cara yang tidak sama. Keduanya sama, digoda untuk tidak menunaikan tahajud, tapi bisa masuk dengan cara yang sama. Karena saking pahamnya kebiasaan seorang anak Adam, dia bisa masuk dengan cara yang berbeda. Yang satu cukup dibuat ngantuk luar biasa, nggak bisa bangun. Yang satu, Masya Allah, bukan cuma sulit bangun. Ya, awas hati-hati. Kalau yang pertama dibuat berat bangunnya, sampai pasang alarm 3 kali. Mau bangun jam 3, pasang alarm dari jam 2. Alarm kedua setengah 3. Alarm ketiga jam 3 kurang seperempat. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua untuk mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga masih susah bangun juga. Ini masih biasa. Ada yang kedua bisa bangun, tapi cara menggodanya, maaf, beda dengan yang pertama. Cukup dikasih informasi tentang bola, bergeser dia dari tahajud menjadi nonton urusan dunia. Selesai masa. Goalnya sama, tujuannya sama. Bagaimana caranya supaya tidak menunaikan sholat, tapi bisa masuk dengan cara yang berbeda. Ini yang disebut dengan khutwat. Makanya hati-hati, setan itu paham betul karakter kita. Dia kenal siapa Anda. Makanya dia itu mengikuti kita sejak mulai dilahirkan sampai dengan tumbuh dewasa sampai meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal pertama yang dilakukan oleh Hannah, ibundanya Maryam, istrinya Imran, namanya Hannah, punya anak namanya Maryam. Ketika pertama kali anaknya dilahirkan, hal yang pertama dilakukan bukan dalam konteks bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, tapi tidak hanya itu. Dia memohon kepada Allah untuk dilindungi anaknya dari godaan setan. Quran surah yang ketiga Ali Imran ayat 36, posisi paling kiri di pertengahan. Lihat kalimatnya. Sejak mulai lahir. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika anaknya dilahirkan, dia katakan, ya Allah, yang lahir perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Kemudian dijawab oleh Allah, "Hei, Allah lebih tahu tentang maslahat yang dilahirkan. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki." Apa selanjutnya? Wa inni sammaituha Maryam. Kemudian saya namakan dia dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim.
Kemudian saya mohonkan kepada Allah supaya anak ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari buruknya tipu daya setan yang terkutuk. Sejak mulai lahir sudah diperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di setan itu memang ngikutin dari mulai dilahirkan sampai dengan anak kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan nama qarin. Hati-hati dengan nama qarin. Ya. Wa may yattakhidh syaitana lahu qarina fa sa'a qarina. Siapa yang menjadikan setan bagian teman dekatnya, maka jadilah dekat dengan dia. Dari mulai lahir sampai mulai Anda beraktivitas, sampai dengan kemudian naik. Bahkan ada setan mulai menggoda dari sejak bayi, namanya Ummu Sibyan. Hati-hati. Anda orang tua tidak belajar tentang setan ini, Anda bisa terganggu dengan keadaan anak Anda. Tadinya anak tenang-tenang saja, tiba-tiba ketika mau sholat dibuat rewel menangis. Tadinya anak tenang-tenang saja ketika baca Al-Quran dibuat mengganggu Anda supaya tidak bisa membaca Al-Quran. Ini Ummu Sibyan. Terus paham kebiasaan Anda, tahu siapa yang bergaul dengan Anda, tahu apa yang Anda baca, tahu apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan dia rencanakan tipu dayanya dari segala pengalaman kehidupan Anda. Itu yang disebut dengan khutuwat. Sekarang saya ambil contoh satu, dan insya Allah kita berhenti di sini, ya, karena waktu kita sudah masuk pada bagian akhir. Kita ambil satu contoh yang paling berbahaya, yang masuk lewat ibadah kita, namanya khanzab. Namanya khanzab. Khanzab punya teman namanya Walhan. Saya ulang ya. Khanzab punya teman namanya Walhan. Keduanya spesialis menggoda urusan ibadah, ya, khususnya masalah sholat. Walhan menggoda Anda dari sejak wudu. Di Anda jangan kaget kalau nanti Anda sudah wudu, tiba-tiba kadang-kadang suka merasa gelisah. Kadang-kadang was-was, ini wudu saya batal atau enggak, ini berhasil atau tidak. Itu kerjaan Walhan itu. Walhan namanya. Nanti kita keluarkan, termasuk kitabnya ya. Kita ada referensinya, bukan cuma kalimat-kalimat semata, tidak. Sampai dengan Anda akan sholat, kita turunkan hadisnya di Abu Daud nomor hadis 666. Tadi saya sudah bacakan sebagiannya. Lihat ini ya, saya berikan satu ilustrasi. Aqimus sufuf. Nabi SAW sebelum menunaikan salat berbalik pada para sahabatnya. Nabi katakan aqimus sufuf. Tegakkan saf, luruskan. Fokus. Tidak disebutkan kalimat aqim dalam bahasa Arab. Berasal dari kata qama, ya, qama. Aqama yuqimu, iqama dari kata qama yang berarti tegak, berdiri tegak. Tidak miring kanan, miring kiri, depan atau belakang. Tolong fokus sebentar. Yang kedua, ini yang jarang sekali diketahui oleh banyak orang yang sholat. Tidak disebutkan kata iqamah, kecuali yang kedua, posisi kaki itu lebar, tidak selebar, tidak terlampau lebar, misalnya begini. Dan tidak terlampau rapat, misal begini. Tapi sejajar dengan bahu. Jadi kalau Anda turunkan, ya sejajar dengan bahu. Aqimus sufuf kata Nabi, mulai Anda sholat, berdiri tegak, badannya tegak, kemudian kakinya lebarnya selebar dengan bahu. Tidak terlampau lebar begini, tidak juga terlalu rapat. Ya. Itu berdiri yang seimbang. Baik. Yang paling menarik, hadhu bainal manaqib wal aqdam. Kemudian mulai luruskan kata Nabi, rapatkan dan luruskan. Ukuran rapat dan lurusnya, ini yang paling menarik. Satu, disebut lurus oleh Nabi. Kata Nabi, kalau tumitnya itu sejajar dengan bahunya. Tumit sejajar dengan bahu. Jadi kalau antum ingin meluruskan saf dalam sholat, ya praktek Nabinya, yang diluruskan kakinya itu bukan jari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Saya senang sekali dengan imam kita tadi Ustaz waktu sholat Jumat. Beliau sampaikan, tolong luruskan, rapatkan, tolong tumitnya yang menempel kepada garis. Itu benar. Hadisnya di Abu Daud nomor hadis 666. Ya. Ayo ingat, saat Anda ingin meluruskan, ukuran lurus bukan jari bagian depan. Bukan jari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Jadi saat ada garis, Anda luruskan dengan tumitnya di sini, maka otomatis bahunya akan sejajar. Kalau tidak percaya silakan. Anda luruskan tumit bagian belakang dengan garis, itu otomatis bahu akan sejajar. Itu ukuran Nabi. Kalau Anda luruskan kaki bagian depan, perhatikan, kaki bagian depan, ukuran kaki kan macam-macam. Misal begini, ini kaki bagian depan, ini tumit bagian belakang. Anda luruskan kaki bagian depan, lihat, ukurannya beda-beda.
Ada ukuran 38, 39, 40, 41, 42. Ketika Anda luruskan kaki bagian depan, itu secara otomatis bahunya pasti akan bengkok. Makanya Nabi tidak sungkan. Kalau saf belum lurus, beliau keluar ke barisan. Beliau luruskan bahunya. Dan beliau minta untuk dirapatkan. Paham sampai sini? Baik. Apa pentingnya? Teruskan kalimatnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kemudian mulai rapatkan saf kalian. Jangan berikan celah bagi setan untuk masuk. Lihat kalimatnya. Furjatin lisyaitan. Wala tadharu furjatin. Jangan berikan celah bagi setan masuk. Tidak disebutkan furjah dalam bahasa Arab kecuali celah yang muncul di antara satu sudut yang menempel. Celah yang muncul di antara satu sudut yang menempel seperti ini. Ini ada sudut nempel. Ini ada celah. Ini furjat namanya. Furjat. Ya. Begini. Kalau seperti ini khalal namanya. Khalal. Jadi kalau kaki antum dengan temannya misalnya nggak nempel sama sekali. Yang satu kata imam, rapatkan ya, nggak mau rapat juga. Geser sini, geser lagi sini. Geser sini, geser sini. Sampai ke tembok gitu kan. Kadang-kadang susah gitu ya. Nah itu namanya khalal. Khalal ya. Yang seperti itu setan nggak masuk pun gampang digodanya. Karena kata Nabi, jangankan yang halal, yang furjat pun nempel begini, dia masih bisa masuk. Masih bisa masuk. Makanya bagaimana cara meluruskannya? Sekarang perhatikan, fokus. Kadang-kadang kan dalam sholat, ada yang berdirinya kaki tumit bagian belakang ke belakang, kaki bagian depannya keluar begini. Kalau antum praktekkan, kaki jari bagian depan keluar begini, yang tumit ke belakang begini. Jelas di sini? Baik, sekarang perhatikan, fokus. Berdiri semacam ini, kalau badannya tegak, sepanjang menghadap kiblat, itu benar berdirinya, sah. Berdasarkan keterangan Nabi, di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim hadis 397. Famastaqbil qiblah, berdiri menghadap ke arah kiblat. Sepanjang Anda salat berdiri begini menghadap ke arah kiblat, sah salatnya. Cuma berdiri seperti ini, walaupun salatnya sah, masih beresiko digoda oleh setan. Sebab kalau teman Anda yang samping berdirinya begini pula, misal, ini kaki kanan, ini kiri, berdiri begini. Kaki teman Anda yang kiri berdirinya sama. Jarinya yang kiri ke sini, kanannya kemudian ke dalam. Fokus, tadinya begini. Teman yang di samping ikut sama begini juga. Kaki kirinya berdiri begini, yang depannya nempel ke depan, yang belakang kemudian terbuka. Ini celah yang muncul dari kaki yang menempel di depannya, ini yang disebut dengan furjat. Kata Nabi, pada yang seperti ini pun setan ikut masuk. Itu yang dinamakan oleh Nabi dengan khanzab. Setan ikut masuk. Maka bagaimana caranya? Caranya kata para ulama, kalau Anda ingin menutup celahnya dengan bahasa Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan, maka tutup celahnya dengan menempelkan bagian kaki Anda seperti ini. Berdiri lurus, kaki depan, kaki belakang Anda berdirikan lurus begini. Kemudian temannya berdiri lurus, depan dengan belakang, Anda mulai tempelkan satu dengan yang lainnya begini. Tapi ketika ditempelkan seperti ini minimal akan beda suasana salatnya. Kalau nggak percaya silahkan. Nanti sholat subuh, antum sholat di masjid ini atau di masjid lain, antum praktekkan seperti Nabi tadi sampaikan. Cara berdirinya sekarang rapatkan satu dengan yang lain, lurus begini, tempelkan satu dengan yang lainnya seperti ini. Demi Allah saya katakan, akan ada suasana berbeda sholatnya dibandingkan terpisah safnya begini. Apalagi seperti ini. Tapi hati-hati, hadisnya belum selesai. Walayyinu bi aidi ikhwanikum. Jangan sampai semangat kalian untuk menempelkan kaki begini menjadikan tangan teman kalian di samping sulit untuk bergerak. Begitu rapat begini mau takbir susah gitu kan. Nah ini tidak diinginkan oleh Nabi. Anda keluar dari ketentuan ini, masuk khanzab kepada Anda, memberikan was-was. Dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sampai terjadilah hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Ada orang salat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Teman-teman sekalian, itu baru satu setan yang datang menggoda, menjadi musuh kita dalam keadaan kita menunaikan ibadah harian, yaitu menunaikan ibadah salat. Apalagi dengan setan-setan yang lainnya. Dan Anda harus khawatir dan harus waspada, karena di antara setan juga ada yang sibuk menggoda manusia dan datang dalam suasana ta'lim. Hati-hati, ada setan ta'lim yang tugasnya menanamkan perpecahan, menanamkan hal yang tidak nyaman dalam suasana ta'lim. Itu akan muncul. Nanti lain waktu mungkin bisa kita bahas, yang Anda mesti waspada dengan itu. Bahkan oleh Quran disebutkan, ada orang-orang yang tergoda oleh setan
kemudian timbul permusuhan di situ, dan dia merasa telah berbuat benar, padahal dia dekat dengan kesesatan dan tergoda oleh tipu daya setan. Itu ada di Quran, diantaranya surah ke-18 Al-Kahf dari ayat 103 sampai dengan 104-nya. Hati-hati, ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Mereka merasa telah berbuat baik dalam kehidupannya, padahal telah dibuat terpisah terpedaya oleh setan yang sangat berbahaya dalam kehidupan mereka. Saya barangkali tidak punya cukup waktu yang banyak untuk menguraikan semua bahasan ini, karena telah sampai pada waktu yang menjadi batas pertemuan kita. Ya, tapi saya berikan pesan kepada Anda semua, mudah-mudahan kita semua semakin waspada, belajar kembali tentang setan, belajar kembali tentang musuh kita ini. Dan saya tutup dengan kalimat terakhir. Ingat betul ini? Ingat betul? Ternyata iblis tidak hanya menanamkan sifat setan pada kalangan jin yang tidak nampak, tapi juga ada usaha iblis untuk menanamkan sifat setan pada makhluk yang tampak. Dan diantara yang tampak itu adalah manusia. Ingat, setan beda dengan iblis. Kalau iblis makhluknya, setan sifatnya. Kadang-kadang dia tidak bisa menggoda dengan was-was, tapi dia akan masuk kepada makhluk di sekitarnya untuk memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya tutup, disebut di Quran surah terakhir di An-Nas, sifat setan yang kedua, dia bisa berwujud. Masuk ke dalam wujud makhluk yang tampak. Minal jinnati wan nas. Kalau dia tidak bisa menyusup lewat relung hati kita, dia akan masuk pada makhluk di sekitaran kita. Hati-hati, setan bisa jadi TV, setan bisa jadi handphone, dan setan bisa jadi manusia. Jadi kalau antum pulang ke rumah, maaf, istri antum sedang akan menunaikan tahajud, tiba-tiba suaminya mengatakan, "Ma, sini, ini ada tayangan bola bagus nih, tolong temani dulu papa." Masya Allah, pada saat yang bersamaan antum sedang menjadi, bukan saya yang bilang ya, antum sendiri. Baik, jadi saya cukupkan dulu sampai dengan uraian ini. Insyaallah kita teruskan dalam kesempatan yang berbeda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.